Jadi sebelum aku mau nyampein, kabar baik yang Tuhan kasih melalui aku, yang Tuhan juga sebenarnya pengen banget buat aku nyampein ke kalian, lebih sering-sering juga, terus lebih makin luas juga buat aku nyampein. Tapi sebelum itu, buat yang nggak kenal, masih belum kenal aku, kenalin nama aku Grace, umur aku masih ya masih muda, kalian bisa tebak-tebak aja umurnya berapa, soalnya aku nggak ngasih tahu umurnya berapa. Jadi sebelum kita masuk ke yang Tuhan sebenarnya pengen aku bilang ke kalian juga, dan benar-benar nih Tuhan kasih kuasa yang besar, kesempatan yang benar-benar gede buat aku, buat balik lagi ke jalan Dia, bahkan, aku pun nggak ngira Tuhan bakal kasih pengalaman yang kayak gini ke aku, apalagi di umur aku yang masih muda, jarang juga buat orang ngerasain hal yang kayak gini. Bahkan aku tahu di luaran sana mungkin, banyak orang yang sering melayani Tuhan, kayak, setia, taat sama Tuhan, bahkan nggak pernah ninggalin Tuhan gitu loh. Tapi Tuhan yakin, Tuhan percaya sama aku, Tuhan juga kasih keberanian buat aku, Dia yakin di antara orang-orang yang kayak gitu, justru aku dipilih gitu loh. Padahal aku dulunya, punya pandangan buruk ke Tuhan sendiri gitu. Tapi sebelum, aku masuk ke pengalaman aku mau ceritain dulu, pandangan aku yang dulu sama Tuhan itu kayak gimana, terus, aku yang dulu itu pandangannya kayak gimana gitu. Jadi aku itu dulu, eee, bisa dibilang niat, nggak niat, kadang-kadang niat, terus nggak niat, tapi kebanyakan bisa dibilang nggak niat gitu loh. Sampai di mana aku tuh nggak percaya sama Tuhan, aku juga, bahkan ngucap syukur, berterima kasih, doa, saat teduh, renungan, bahkan ke gereja juga bisa dibilang, bisa pakai hitungan jari gitu loh dulu. Saking aku, ngerasa aku nggak deket sama Tuhan, terus aku juga kayak males-malesan sama Tuhan, terus aku kayak, apa ya, bisa dibilang mager-mageran juga, eee, kayak pada anak muda pada umumnya yang masih belum siap buka hati, sampai aku juga nutup hati aku rapet-rapet ke Tuhan, nggak ngizinin dia masuk ke kehidupan aku, padahal yang aku tahu sendiri, Tuhan itu punya hak, Tuhan itu punya kewajiban atas semua makhluk hidup, dia punya kewajiban untuk ngasih anugerah, ngasih rencana-rencana yang indah, tapi aku nolak gitu loh. Padahal, Tuhan pengen masuk, Tuhan pengen tinggal di hati aku, tapi aku, tutup hati aku rapat-rapat gitu. Sampai di mana aku punya masalah, masalah aku banyak, ada dari masalah keluarga, dari masalah sekolah, dari masalah, eee, pendidikan, dari masalah temen, masalah lingkungan, bahkan masalah, hubungan-hubungan yang deket gitu loh. Sampai di mana karena banyaknya masalah, terus aku juga ngelewatinnya sendiri, aku nggak ada teman buat cerita, nggak ada yang mau dengerin, terus nggak ada yang mau motivasi, kasih saran, bahkan, nggak usah kasih saran ya, cuma nemenin doang, dengerin aja nggak ada gitu loh. Jadi bener-bener dari awal masalah pun sampai akhir masalah pun aku ngelewatinnya sendiri. Jadi kayak aku selesaiin masalah yang ini, datang lagi masalah, yang lebih gede, terus, habis masalah yang ini, datang lagi masalah bertubi-tubi gitu loh, sampai pada akhirnya aku tuh, ngerasa mumet banget di otak aku ngerasa marah, terus aku ngerasa kayak, "Duh, aku capek," gitu loh, kayak aku masih muda tapi kok, berat banget gitu. Kayak kayak aku tuh pengen, kayak orang-orang, kayak, cewek-cewek lainnya yang kayak bisa keluar santai tanpa ada masalah, terus bisa hangout bareng temen tanpa, adanya pikiran atau gimana gitu. Bahkan saking aku marahnya, saking aku kesel, udah capek juga nahan semuanya sendiri, aku sampai di mana aku bilang ke Tuhan, aku kadang-kadang duduk gitu di kasur kayak, "Tuhan tuh di mana sih?" Kayak, "Tuhan tuh ada nggak sih sebenarnya? Peranan Tuhan di hidup kita tuh ada nggak sih? Kayak Tuhan tuh tidur atau Dia emang nggak mau ngebantuin? Soalnya soalnya kok berat banget gitu loh, sampai aku nggak dikasih buat kesempatan untuk cerita sama orang lain, bahkan, dikasih kesempatan untuk orang lain ngebantuin aku aja nggak sama sekali gitu loh. Padahal kan aku masih muda banget malah. Tapi kok, berat banget ya dikasih Tuhan kayak gini. Tuhan tuh ada nggak sih sebenarnya? Kayak
Tuhan tuh emang bener ya kata 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 orang-orang kalau ada masalah, Tuhan nggak pernah ninggalin, tapi kok aku ditinggalin ya sama Tuhan? Aku sempet mikir kayak gitu dan selalu mikir kayak gitu. Akhirnya, setiap aku ada masalah, aku selalu nyalahin Tuhan dan nggak percaya, bahkan nggak ngandelin Tuhan di masalah aku gitu. Sampai di mana karena saking aku nggak deketnya, aku nggak tahu tentang apa-apa tentang Tuhan lebih jauh lagi. Aku cuma tahu ya, Tuhan tuh kayak gini 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 gitu doang. Bahkan lebih mau kenal lebih dalam aja, masih belum niat waktu itu. Sampai di mana Tuhan, kasih kuasanya, Dia buka lebar-lebar hati aku, Dia buka lebar-lebar, mata aku, pikiran aku, bahkan hati aku yang udah aku tutup rapet-rapet, yang di dalam hati aku tuh bener-bener nggak mau terima Tuhan, tapi Tuhan paksa, Tuhan buka yang sebelumnya, Tuhan juga mungkin coba untuk kasih, kuasanya ke aku, tapi aku nggak mencoba untuk menolak, tolak, sampai di mana Tuhan bener-bener, saat itu maksa, bener-bener, kayak langsung ngebuka hati aku, langsung buat aku sadar, langsung buat aku saat itu juga, percaya mau ikut sama Tuhan. Ini pengalamannya, eee, nggak belum lama dan bener-bener Tuhan nyadarin aku, bener-bener Dia kasih kesempatan yang gede banget, yang aku sendiri bahkan nggak di luar ekspektasi Tuhan kayak gitu ke aku. Ini kejadiannya, Senin kemarin, itu tanggal 6 Mei 2021, itu baru-baru, dan kejadian ini benar-benar berhari-hari berturut-turut, dari hari Senin sampai hari, Rabu, aku, ngalamin hal yang bahkan orang-orang pun jarang, bahkan orang-orang pun bisa jadi nggak pernah ngalamin yang hal kayak gini. Dimana waktu itu, aku inget banget aku habis, mandi, itu waktunya sore-sore, aku habis mandi yang biasanya aku, nyetel lagu, yang biasanya, lagu aku di playlist aku itu bener-bener yang lagu-lagu anak muda yang bener-bener ngetren, bener-bener ngehits, nggak ada lagu, rohani sedikit pun nggak ada, satu atau 2 lagu itu nggak ada. Dan waktu itu aku inget banget, nggak tahu kenapa jari aku tuh ngetik di HP aku tanpa, dari hati aku, tanpa aku niat dari awal mau ngedengerin lagu itu, bener-bener kayak aku ngetik lagu, Hillsong Worship, aku ngetik lagu yang biasanya dulu itu aku cuma bisa dengerin lagu, rohani itu satu atau 2 lagu, paling banyak itu 3 lagu dan, eee, biasanya satu atau 2 lagu pun belum selesai udah aku skip, udah aku kayak, "Ah bosen ah lagu ini," kayak ya udah aku keluarin lagunya gitu loh. Padahal lagunya kan belum selesai, tapi ya udah aku keluarin gitu. Nggak tahu kenapa pas di situ, aku yang biasanya cuma bisa denger satu atau 2 lagu, pada waktu itu aku bisa ngedengerin bener-bener, 1 album full, bener-bener kayak bahkan sepanjang hari itu, dari sore itu sampai malamnya pun aku, eee, dengernya lagu-lagu itu terus gitu, lagu-lagu rohani terus, nggak nggak muter lagu yang ada di playlist aku gitu loh, yang biasanya kan aku bosen, aku males denger lagu rohani, tapi pada waktu itu aku kayak bener-bener excited denger lagu rohani sampai waktu itu aku juga belum belum yang kayak ngeh banget Tuhan kasih kode ke aku kayak ya aku mikir yang kayak, "Oh mungkin aku lagi mood-nya lagi pengen denger lagu yang ini," gitu. Jadi aku mewajarkan dan masih belum ngeh kode-kode yang dikasih Tuhan. Sampai pada akhirnya, waktu itu nggak selang beberapa jam, aku yang biasanya buka Instagram, jadi Instagram aku itu ada 2 akun. Jadi aku coba untuk buka, IG pertama aku yang biasanya ngelihat story-story, orang-orang waktu itu, terus aku coba untuk buka explore, ternyata explore aku udah ganti, bener-bener udah semuanya udah berubah, yang biasanya, explore aku tuh random, explore aku tuh, macem-macem kayak makanan, minuman, orang-orang gitu. Tapi waktu itu explore aku udah bener-bener keganti, kutipan-kutipan rohani, kutipan-kutipan, Bible yang sesuai sama kehidupan aku, yang sesuai sama, masalah aku gitu loh. Sampai, kayak renungan-renungan, kayak saat teduh, motivasi-motivasi yang dulunya aku nggak pernah sama sekali ngebuka akun-akun rohani, ngebuka, akun-akun yang isinya kutipan-kutipan Bible, saat teduh.
motivasi-motivasi dari Tuhan dan itu aku bener-bener nggak pernah buka dan aku juga nggak tahu kenapa explore aku keganti semuanya bener-bener nggak ada satupun hal random di explore itu dan nggak cuma di situ, karena aku masih penasaran, aku buka, coba buka di akun kedua aku dan ternyata pas aku cek explore ternyata sama aja. Isinya juga kutipan-kutipan Bible yang sesuai, yang relate sama kehidupan aku, sama masalah aku, bahkan gak ada sedikit pun aku nemuin, hal-hal random di situ saking semuanya udah ketutup sama, explore yang tentang rohani gitu. Di situ aku masih kayak, belum ngeh tapi aku masih yang kayak, "Ada apa ya hari ini?" Kayak, "Kenapa ya hari ini aneh?" Gitu, kayak nggak biasanya. Biasanya kan, explore aku random, nggak ada kayak gini, aku nggak pernah buka hal-hal yang kayak gini juga. Di situ aku masih yang kayak nganggep hari ini aneh dan masih belum mau mikirin, kode-kode yang seharusnya itu udah Tuhan kode dari awal tadi. Nggak cuma di situ, rasa penasaran aku tuh makin ningkat gitu loh, kayak makin pengen tahu tentang Tuhan yang sebelum-sebelumnya aku kayak, ya udah bodo amat gitu, kayak Tuhan mau ngapain ya udah terserah, aku nggak mau tahu gitu. Sampai di mana waktu itu aku, punya rasa penasaran yang benar-benar tinggi, yang kayak, "Tuhan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kayak Tuhan tuh, ngapain aja gitu loh. Tuhan tuh sebenarnya, baik nggak sih? Dia selalu ada nggak sih? Dia selalu setia nggak sih sama kita? Kayak bener bener nggak sih kata-kata orang yang Tuhan nggak pernah ninggalin kita gitu. Sampai sampai di situ yang dulunya rasa penasaran aku segini, mungkin saat itu rasa penasaran aku tiba-tiba langsung segini aja, yang dulunya bodo amat tentang Tuhan gitu. Di situ aku, malamnya malamnya aku coba untuk, kayak kepoin, akun-akun rohani, aku coba-coba cari, aku coba-coba, eee, resapin, aku coba-coba untuk ngebaca dan ternyata kayak aku mikir, "Oh Tuhan tuh kayak gini ya ternyata, oh." Cuma cuma sebatas itu doang kayak, "Oh ya udah oh oke oke oke," gitu doang gitu. Sampai di mana, karena rasa penasaran aku yang tinggi, di situ aku, sebenarnya udah kayak ngeh, antara ngeh sama belum gitu, masih kayak, bimbang, masih ragu, ini tuh sebenarnya emang kode dari Tuhan atau memang mungkin penasaran aku doang, atau perasaan aku aja gitu loh. Sampai di malam-malam itu, aku inget banget, malam itu ya kayak biasa aku emang jarang untuk doa, yang kayak aku bilang tadi, aku jarang untuk doa malam, mau tidur tuh aku jarang banget. Dan sampai di mana, waktu malam itu aku kayak tidur kayak biasanya, ya udah sampai di mana aku mimpi, eee, yang benar-benar aku nggak pernah mimpiin ini sebelum-sebelumnya dan bahkan kayak aneh dan kaget, syok juga punya mimpi yang kayak gini, karena aku baru pertama kali juga, dikasih mimpi sama Tuhan. Dan di mimpi itu aku ketemu sama Tuhan, aku tatap-tatapan sama Tuhan yang aku, bener-bener saat itu Tuhan natap aku, dengan tatapan yang kayak tulus banget, yang bener-bener dari dalam hati banget, yang aku sendiri bahkan gak pernah, eee, ditatap sama orang setulus, sesayang, sebaik itu sama sama orang-orang pada umumnya. Dan waktu itu aku ngerasa, saat aku ditatap sama Tuhan, aku ngerasa damai, aku ngerasa tentram, aku ngerasa, wah, aku nggak pernah ngerasain hal kayak gini sebelum aku punya masalah, bahkan nggak punya masalah pun, aku nggak pernah ngerasain seadem ini, senyaman ini, sedamai ini, setentram ini. Sampai di mana aku natap Tuhan terus, yang kayak bener-bener aku nggak ngalihin pandangan aku, Tuhan juga nggak ngalihin pandangan aku. Kita tatap-tatapan, deket-deketan, sampai di mana, di dalam hati aku itu sebenarnya aku tuh kangen banget sama Tuhan. Sebenarnya di dalam hati aku tuh, yang paling dalam, aku tuh pengen gitu deket sama Tuhan, aku tuh sebenarnya percaya sama Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu, aku benar-benar nggak mau ditinggalin untuk sama Tuhan. Aku nggak mau Tuhan pergi waktu itu. Di mana Tuhan ngomong sama aku di situ. Aku bisa walaupun mimpi, tapi aku bisa ngerasain
feel-nya, walaupun itu cuma mimpi ya, walaupun aku di situ masih tidur, tapi aku bisa ngerasain feel-nya waktu itu, aku bisa ngerasain Tuhan ngomong sama aku walaupun cuma dalam mimpi, tapi aku bisa ngerasain suara Tuhan waktu itu. Tuhan ngomong kayak gini, Tuhan ngomong bener-bener dari dalam hati banget Tuhan natep aku, bahkan dia megang megang pipi aku waktu itu, bahkan yang bener-bener aku juga bisa ngerasain pipi Tuhan waktu itu, tangan Tuhan waktu itu bener-bener lembut banget, bener-bener aku nggak pernah ngerasain, tangan orang selembut itu, walaupun aku cuma mimpi tapi aku masih bisa ngerasain Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong, "Berbagilah terhadap sesamamu, maka akan kulipat kali gandakan, dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal, serta aku akan menyertaimu hingga akhir hidupmu." Tuhan ngomong kayak gitu ke aku. Tuhan ngomong kayak gitu dan aku saat itu juga aku bisa denger suara Tuhan. Walaupun aku tahu cuma mimpi, tapi aku bisa denger suara Tuhan. Aku bisa ngerasain tangan Tuhan lembutnya kayak gimana. Saat itu aku cuma bisa bengong karena mungkin aku di mimpi itu bener-bener kaget ngelihat muka Tuhan langsung, ngelihat muka Tuhan bener-bener adem banget, natap aku dengan tulus, pakai hatinya, bener-bener kayak nyamannya aku juga nggak ngerti, senyaman, pokoknya nyaman banget, bener-bener aku nggak mau buat Tuhan waktu itu ninggalin aku saat itu. Aku kayak pengen buat Tuhan megang lagi pipi aku, kayak bener-bener aku pengen Tuhan buat natap aku terus, bahkan Tuhan gak ngalihin pandangannya kemana-mana, dan aku pun di situ ngejawab Tuhan, bener-bener pakai hati aku yang paling dalam, yang sebelum-sebelumnya aku nggak pernah pakai fungsi ini ke siapa-siapa, fungsi hati ini ke siapa-siapa aku nggak pernah pakai, dan waktu itu aku pakai fungsi hati aku yang itu untuk komunikasi sama Tuhan walaupun lewat mimpi. Aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku punya banyak dosa sama Tuhan. Aku tahu aku jauh sama Tuhan. Aku tahu aku nggak mau buat deket sama Tuhan, bahkan ngizinin Tuhan untuk masuk ke kehidupan aku pun aku nggak ngizinin. Aku minta maaf Tuhan, waktu itu aku ngomong kayak gitu. Aku nggak mau Tuhan pergi dari aku. Aku aku nyaman sama Tuhan. Aku sayang banget sama Tuhan. Aku bilang kayak gitu. Maafin aku Tuhan. Maafin semua salahku. Aku tahu aku memang berdosa. Aku tahu aku jahat banget sama Tuhan. Tapi aku mau berubah. Aku bilang di situ aku mau berubah. Dan waktu itu nggak lama mimpi aku udah besoknya. Walaupun mimpi itu cuma sebentar, tapi aku bisa ngerasain Tuhan gak mau ninggalin aku pun gak mau ninggalin Tuhan waktu itu. Aku di dalam hatiku pun bilang aku tuh kangen sama Tuhan sebenarnya. Aku tuh kangen, aku tuh pengen deket sama Tuhan. Aku tuh pengen buat ngelayanin Tuhan gitu. Tapi aku kehalang, aku malah nutup mata aku, nutup hati aku karena pandangan aku ke Tuhan jelek, karena pandangan aku dipengaruhin sama orang-orang lain, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat hatinya, orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Orang-orang itu nutup mata aku, nutup hati aku, berhasil gitu buat ke Tuhan. Bahkan nutup pikiran aku gitu. Jadi pikiran aku kalau ke Tuhan ya buruk, gak pernah baik gitu. Sampai dimana besoknya hari Selasa, aku inget banget hari Selasa, uh, yang biasanya itu aku bangun jam 6 pagi, jam 7 pagi, dan pada waktu itu aku bangun jam 4 subuh. Jam 4 subuh aku bangun, yang aku kira orang-orang rumah aku tuh bangun di luar, yang aku kira orang-orang rumah aku tuh udah pada bangun semua, karena aku ngelihat cahaya yang bener-bener terang banget, yang aku kira lampunya lagi diganti gitu, barusan diganti gitu, makanya terang banget, bener-bener sampai ngebuat aku kebangun gitu waktu itu. Nah, dimana aku kebangun, di situ aku masih belum ngebuka mata aku ya, aku masih duduk, masih ngumpulin nyawa aku tutup mata aku, sampai dimana aku udah ngerasa sadar, udah ngerasa nyawanya udah kekumpul juga.
Itu nggak lama, akhirnya aku buka mata aku aku ke arah cahaya yang terang tadi, aku langsung nengok, aku langsung ngelihat, ternyata aku salah. Yang aku kira orang rumahku kebangun, ternyata aku salah. Aku ngelihat seseorang di depan lemari aku ingat banget, di depan lemari aku, memang mukanya ketutup sama cahaya yang benar-benar terang banget, dan aku bisa ngerasain itu rasanya surga gitu loh. Aku bisa ngerasain damai, adem, tentram, bahkan nggak pernah aku ngerasain sebelumnya waktu aku natap cahaya itu. Tapi aku bisa ngelihat badannya, aku bisa ngelihat jubah putihnya, aku bisa ngelihat tangannya, bahkan kakinya, aku bisa ngelihat, dan aku pun bisa ngelihat Tuhan ngulurin tangannya kayak ngasih tanda ayo gitu loh. Saat itu aku benar-benar shock, yang aku kira ini mimpi atau aku cuma halu atau aku cuma uh, ngebayang-bayangin doang. Ternyata aku salah. Itu nyata, benar-benar nyata. Benar-benar aku sadar di situ. Saking shocknya aku, karena aku juga nggak pernah ngalamin ini, dan benar-benar pertama kali pun aku ngalamin hal kayak gini, aku shock. Aku di situ takut, bukan aku takut karena ngelihat Tuhan, tapi aku takut waktu itu, takut Tuhan marah saat itu sama aku, takut Tuhan ngasih sesuatu, ngasih batu ke aku takut saat itu. Dan saking takutnya aku langsung cepet-cepet tutup mata langsung aku tunduk. Ketika waktu itu aku hening semua, aku dengar di telinga aku hening, benar-benar aku nggak bisa dengar apa-apa waktu itu, benar-benar hening. Sampai di mana aku ngerasain ada orang yang ngomong sama aku, mau coba ngomong, mau coba komunikasi ke aku, tapi lewat hati aku gitu loh, lewat hati yang bahkan yang tadi aku bilang aku nggak pernah pakai fungsi hati aku yang ini gitu loh, saking ketutupnya, saking nggak pernah kasih fungsi hati yang ini ke siapa-siapa gitu loh. Dan pertama kali juga buat aku gunain fungsi hati aku yang itu, di mana aku ngerasain ada yang mau ngomong sama aku ngerasain Tuhan mau coba komunikasi lewat hati aku yang itu. Tuhan ngomong kayak gini ke aku bisa dengar suaranya lagi, aku tahu suara Tuhan waktu itu, aku bisa dengar Tuhan ngomong gini, Tuhan nanya ke aku, kenapa engkau masih belum mempercayai aku? Tuhan ngomong kayak gitu. Tuhan nanya, kenapa aku masih selama ini gak percaya sama dia gitu. Dan saat itu juga aku bisa ngedenger suara Tuhan yang nyesek banget, bener-bener sakit banget. Suara Tuhan nanya kayak gitu ke aku, yang benar-benar waktu itu aku bisa ngerasain Tuhan kecewa, Tuhan sebenarnya sedih, kecewa sama aku, tapi Tuhan nahan semua itu. Tuhan mau aku kembali, Tuhan nahan kecewanya, Tuhan berusaha untuk buang jauh-jauh rasa sedihnya, rasa kecewanya, walaupun aku tahu suara Tuhan saat itu mencoba untuk tegar gitu. Sampai di mana uh, waktu saat itu juga aku coba untuk jawab Tuhan, aku coba untuk ngomong sama Tuhan. Saat itu aku awalnya aku cuma bisa bengong karena aku shock mungkin ya dengar suara Tuhan pertama kali. Aku di situ kaget, takut juga, shock juga, masih deg-degan, sampai dimana aku jawab Tuhan. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan, aku siap buat ikut sama Tuhan. Aku siap untuk deket lagi sama Tuhan. Aku siap untuk menerima Tuhan lagi, melayani Tuhan lagi. Apapun yang terjadi Tuhan, aku gak mau ninggalin Tuhan buat kedua kalinya, bahkan kesekian kalinya. Aku mau ngelayanin Tuhan, aku mau deket sama Tuhan, aku gak mau jauh-jauhan sama Tuhan lagi. Aku tahu Tuhan, aku berdosa,
Aku tahu Tuhan, aku punya masa lalu yang buruk, punya pandangan yang buruk sama Tuhan, tapi aku coba untuk sayang sama Tuhan. Aku mau coba untuk berubah, aku mau coba untuk setia sama Tuhan, bahkan gak mau apapun yang terjadi ke depannya, apapun, mau itu baik, mau itu buruk, mau itu pun masalah segede apapun ke depannya, aku gak mau buat tinggalin Tuhan lagi. Pada saat itu aku ngomong gitu, dan Tuhan jawab lagi, Tuhan ngomong lagi sama aku. Tuhan ngomong, aku masih menunggu, masih terus akan selalu menunggumu untuk kembali kepadaku, bahkan sekalipun engkau meninggalkan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku akan tetap setia kepadamu, bahkan menyertaimu pun, bahkan aku ingin engkau kembali ke jalanku, aku ingin engkau mempercayaiku, mengenalku lebih dalam, aku ingin kembali, aku ingin kau kembali, aku ingin kau tinggal di hatiku, dan aku pun tinggal di hatimu. Tuhan ngomong kayak gitu. Dan pada waktu itu, di situ aku nangis karena aku baru nyadar kuasa Tuhan benar-benar gede. Tuhan kasih kesempatan buat aku buat berubah, dan gak ada kata terlambat buat aku berubah, dan Tuhan masih mau nerima aku gitu loh, walaupun aku pun ninggalin dia, walaupun aku punya pandangan yang buruk ke dia, walaupun aku gak terima dia, aku tutup hati aku rapet-rapet, tapi Tuhan mau nerima aku lagi. Bahkan dia kasih hadiah gitu, hadiahnya ya dikasih pengalaman yang bahkan orang-orang nggak pernah ngalamin, bahkan orang-orang pun bisa dibilang nggak percaya gitu loh sama apa yang aku alamin ini. Tapi Tuhan kasih kuasanya, Tuhan kasih kepercayaannya lagi sama aku, bahwa Tuhan yakin aku layak di posisi ini, aku layak buat dapetin pengalaman kayak gini. Sampai di mana waktu hari Selasa itu pagi dan sorenya pun Tuhan Tuhan waktu saat itu benar-benar kasih aku untuk ngerasain bahwa Tuhan hadir di ruangan aku, bahwa Tuhan benar-benar ada di samping aku, bahkan sekalipun aku tidur aku bisa ngerasain Tuhan itu ada di depan aku, dia ngejagain aku walaupun aku lagi tidur, walaupun aku ngejalanin aktivitas-aktivitas aku, tapi aku bisa ngerasain Tuhan ada, Tuhan di samping aku. Bahkan aku berdoa pun Tuhan di samping aku. Bahkan aku juga bisa ngerasain kalau Tuhan itu natap aku. Mau aku tidur, mau aku ngapain, Tuhan benar-benar natap aku tanpa ngalihin pandangan sedikit pun gitu. Dan gak sampai di situ, sorenya, aku ingat banget sorenya, di situ aku masih tidur-tiduran, masih di kamar aku, dan aku pun masih bisa ngerasain Tuhan itu ada di ruangan aku, Tuhan itu ada di kamar aku, bahkan ada di depan aku saat aku lagi rebah-rebahan. Dan di situ posisinya aku ngedengerin lagu rohani, dan seketika hening lagi, telinga aku hening, benar-benar hening, dan aku ngerasain Tuhan ngajak aku untuk komunikasi lagi. Aku tahu senggak tahu diri itu aku yang meninggalkan Tuhan, aku yang gak percaya sama Tuhan, tapi Tuhan nyoba untuk komunikasi sama aku, dia yang berinisiatif untuk nyadarin aku, dia yang ngajak ngomong aku, bukan aku yang berinisiatif untuk datang, untuk nunggu Tuhan, untuk ngomong sama diri itu mungkin aku. Dan pada waktu itu aku ngerasain Tuhan nyoba komunikasi, Tuhan nyoba untuk ngomong sama aku, Tuhan bilang kayak gini di hati aku lagi, walaupun lewat hati tapi aku bisa ngerasain suara Tuhan waktu itu. Aku tahu suara Tuhan, dan Tuhan ngomong, cobalah untuk mengenalku lebih dalam, untuk mengetahuiku lebih dalam lagi. Carilah aku, kenalah aku ingin engkau mengenaliku lebih dalam lagi. Tuhan ngomong kayak gitu ke aku. Tuhan ngomong kayak gitu,
Dan, eee, aku pun di situ langsung berinisiatif dari hati aku dan niat aku untuk nyari, eee, gimana sih cara untuk ngenal Tuhan lagi, gimana sih cara untuk, tahu Tuhan lebih dalam lagi. Dan waktu itu aku, nyoba untuk cari pendalaman Alkitab. Aku mau belajar tentang pendalaman Alkitab waktu itu, walaupun lewat community. Dan aku juga di situ cari-cari community yang mau menerima aku, yang mau ngajarin aku dari awal bagaimana Tuhan, bagaimana sikap Tuhan sebenarnya, bagaimana firman-firman Tuhan. Dan waktu itu uh, yang aku kira aku cuma bisa dapet mungkin satu community atau dua community pun udah syukur gitu loh. Tapi Tuhan benar-benar ngasih aku kuasa lagi, yang gede lagi. Tuhan di situ, walaupun aku ninggalin Tuhan, tapi Tuhan tetap baik, baik banget sama aku. Dia ngasih aku kemudahan untuk nyari hal-hal yang buat supaya aku bisa kenal dia lebih dalam lagi. Tuhan kasih kemudahan, Tuhan kasih jalan. Nggak sampai sejam, nggak sampai beberapa jam aku nunggu, nggak sampai berhari-hari aku nunggu. Tuhan kasih community yang mau menerima aku. Di situ aku yang awalnya cuma uh, berharap aku bisa ngejalanin satu community aja, tetapi Tuhan mau dan Tuhan kasih aku 5 community sekaligus yang mau langsung menerima aku, yang mau ngajarin aku tentang Tuhan, yang mau ngajarin aku firman-firman Tuhan yang sebelumnya mungkin aku minim buat tahu tentang firman itu sebenarnya kayak gimana. Dan aku di situ bersyukur banget uh, karena Tuhan masih kasih aku kesempatan lagi, masih kasih aku kemudahan lagi buat aku mengenal Dia. Sepengen tahu itu Tuhan untuk aku mengenal Dia. Aku benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih sama Tuhan. Dan gak cuma sampai situ, malamnya itu aku buka hati aku untuk share apa yang aku alamin di community aku. Dan akhirnya aku tertegun, hati aku benar-benar terbuka, hati aku benar-benar udah ngasih, udah uh, di diri aku udah komitmen untuk oke, aku kasih diri aku sepenuhnya ke Tuhan, aku kasih hati aku sepenuhnya ke Tuhan. Dan pada waktu itu setelah aku udah coba untuk sharing-sharing ke community aku, malamnya aku coba untuk berdoa sama Tuhan yang sebelum-sebelumnya mungkin aku gak pernah doa yang seserius ini, bahkan bisa dibilang seniat ini untuk doa sama Tuhan. Dan pada malam itu aku ingat banget, aku tutup pintu aku tutup pintu aku kunci, aku matiin lampu aku benar-benar berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan yang bahkan sebelum kasih hati aku sepenuhnya untuk berdoa, kasih niat aku sepenuhnya untuk berdoa ke Tuhan. Aku nggak pernah pakai dan nggak pernah ngerasain aku setulus ini gitu waktu aku ngomong sama Tuhan. Di situ aku coba untuk berdoa, aku coba untuk cerita, untuk curhat sama Tuhan. Dan ternyata memang benar-benar rasanya plong banget, rasanya adem banget, rasanya benar-benar wah, ada kelegaan gitu, yang bahkan aku nggak pernah ngerasain rasanya lega, bener-bener lega kayak gini. Yang sebelum-sebelumnya mungkin aku ada yang ngeganjel di hati, tapi waktu itu kayak bener-bener udah lega, udah semuanya udah plong gitu. Itu aku coba untuk berdoa, saking bener-bener tulusnya. Di situ aku nangis, dan aku ngomong sama Tuhan, Tuhan, maafin aku dulu punya pandangan yang buruk sekali sama Tuhan. Bahkan bisa dibilang aku nggak punya pandangan positif sama Tuhan. Aku nggak setia sama Tuhan. Bahkan aku rela ninggalin Tuhan dibandingkan aku milih untuk orang-orang terdekat aku ninggalin aku. Yang aku tahu sendiri, orang-orang di sekitar aku itu mungkin bakal ninggalin aku. Padahal Tuhan
walaupun aku punya masalah sebesar apapun, Tuhan tetap di situ, Tuhan nunggu aku, Tuhan gak pernah ninggalin aku. Tapi aku ninggalin Tuhan demi orang-orang itu. Aku takut untuk ditinggalin sama mereka daripada aku takut untuk ditinggalin sama Tuhan nantinya. Aku tahu Tuhan, aku memang punya dosa yang benar-benar besar, yang benar-benar aku ngerasa diri aku nggak layak, ngerasa diri aku nggak pantas buat dapetin ini ke Tuhan, buat dapetin hal pengalaman yang kayak gini. Bahkan sebelum-sebelumnya aku nggak pernah baik ke Tuhan, aku selalu punya pandangan yang buruk, aku nggak percaya, aku nutup hati aku buat Tuhan masuk ke dalam hati aku. Bahkan aku nggak mau Tuhan untuk tinggal di hati aku, buat ngasih karunia-karunia Tuhan, buat ngasih rencana-rencana Tuhan. Tapi aku nolak waktu itu Tuhan, aku bilang kayak gitu. Aku bilang lagi ke Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi baik atau buruknya, atau Tuhan ngasih masalah ke aku, ada masalah yang lebih berat lagi, ada badai lagi di depan, aku gak mau buat tinggalin Tuhan lagi, aku gak mau buat gak percaya sama Tuhan, aku mau deket sama Tuhan lagi, aku nyesel Tuhan. Aku di situ bilang, aku nyesel Tuhan, kenapa aku baru sekarang sadar, kenapa aku baru sekarang tahu kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu baik banget. Bahkan sekalipun kita jahatin dia, sekalipun kita ninggalin dia, tapi Tuhan gak pernah punya dendam. Bahkan kita tahu mungkin Tuhan kecewa, Tuhan sedih banget, kecewa banget. Tapi Tuhan gak mau untuk dendam. Bahkan Tuhan mau menerima aku. Aku bilang kayak gitu ke Tuhan. Dan lagi-lagi Tuhan ngomong, Tuhan jawab aku waktu itu. Aku bisa dengerin suara Tuhan lagi. Dan pada saat itu juga, aku bisa ngerasain feeling touch Tuhan. Aku bisa ngerasain dikasih feeling touch sama Tuhan. Aku bisa ngerasain Tuhan waktu itu. Waktu aku nangis-nangisnya. Waktu itu Tuhan meluk aku. Aku bisa ngerasain. Tuhan meluk aku. Tuhan rangkul aku. Bahkan di situ aku gak mau untuk Tuhan pergi. Untuk Tuhan lepas pelukannya, lepas rangkulannya. Di situ aku gak mau gitu loh. Dan di situ aku bersyukur banget aku dikasih feeling touch waktu itu, yang ngebuat aku langsung tenang waktu itu. Dari aku nangisnya, pada waktu dikasih Tuhan untuk ngerasain feeling touch, aku langsung diem, aku langsung tenang. Dan Tuhan ngejawab, Tuhan bilang ke aku, lakukanlah semua pesan-pesanku, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut, janganlah engkau menyalahkan dirimu atas segala perbuatanmu, atas segala dosa-dosamu. Seberapapun berat masalahmu, aku di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku di sini setia menunggumu untuk kembali ke jalanku, untuk kembali bersama-samaku. Aku di sini menunggumu untuk membuka hatimu supaya aku tinggal di dalammu. Dan aku ingin engkau menyertaiku, engkau menyayangiku, engkau mengizinkanku untuk tinggal lagi di hidupmu. Aku ingin engkau untuk mau percaya denganku, untuk dekat lagi denganku, dan tidak akan pernah meninggalkan aku. Tuhan ngomong gitu. Tuhan ngomong benar-benar yang langsung nyadarin aku pada waktu itu. Yang dari mungkin aku udah sadar juga, tapi waktu Tuhan ngomong kayak gitu, waktu Tuhan kasih pesan kayak gitu ke aku, saat itu juga aku langsung tanpa ragu-ragu, tanpa aku ada pertanyaan lagi di hati aku, di otak aku langsung kasih dan komitmen di diri aku lagi tanpa ragu-ragu. Aku serahin diri aku sepenuhnya ke Tuhan. Aku kasih hati aku yang tadinya aku tutup, aku coba untuk seterbuka itu sama Tuhan lagi. Aku kasih sama Tuhan diri aku sendiri. Benar-benar aku kasih, aku serahin, aku berserah sama Tuhan. Aku mau ngikut Tuhan lagi. Aku gak mau ninggalin Tuhan lagi buat
kesekian kalinya, dan aku udah nggak takut untuk orang-orang mau ninggalin aku, tinggalin aja, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan, aku nggak ninggalin Tuhan lagi. Karena aku tahu rasa sakitnya Tuhan ketika kita ninggalin Dia, ketika kita coba nggak percaya, aku bisa ngerasain. Aku bisa ngerasain kecewanya Tuhan, sedihnya Tuhan, waktu kita nggak mau untuk kembali ke jalan Dia gitu. Nggak cuma situ, aku benar-benar malam itu aku yang awalnya aku nangis, benar-benar nangisnya, dan aku ngerasain feeling touch. Aku ngerasa di situ aku orang yang paling beruntung, yang aku tahu uh, aku di umur segini aku bisa ngerasain pengalaman yang hebat, yang bahkan orang-orang pun mungkin gak percaya sama pengalaman aku, tapi aku gak peduli gitu loh sama orang-orang yang gak percaya. Aku gak peduli orang-orang mau ngomong apa tentang pengalaman aku yang ini, tapi aku merasa aku bersyukur, merasa aku berterima kasih, aku ngerasa aku paling beruntung. Aku udah jahat ke Tuhan, tapi Tuhan pilih aku, Tuhan tahu aku layak untuk di posisi ini. Dan pada besoknya malam itu aku masih bisa ngerasain Tuhan, walaupun aku tidur, Tuhan benar-benar ngejagain aku. Tuhan benar-benar masih duduk di kasur aku, dia masih ngenatap aku, dia masih ngelindungin aku, dia masih benar-benar nemenin aku terus, walaupun aku nggak cuma di kamar, di luar pun sama, aku bisa ngerasain. Dan besok paginya, aku berdoa pagi-pagi, aku coba untuk saat teduh, aku coba untuk renungan. Pagi-paginya, aku ngerasain Tuhan ngomong lagi sama aku. Ini pesan terakhir Tuhan, dan Tuhan ngomong, ingatlah dan lakukanlah semua pesan-pesanku, kabarkanlah berita baik ini kepada semua orang, bahwa akulah Tuhanmu, akulah yang setia kepadamu, akulah yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun, bahkan selama-lamanya aku tidak akan pernah meninggalkanmu, seberat apapun masalahmu, bahkan aku akan tetap menunggumu untuk kembali ke jalanku, untuk kembali bersamaku. Aku ingin engkau mengasihiku, menyayangiku, sama seperti aku menyayangimu, mengasihimu juga. Aku mengutus engkau, Tuhan ngomong gitu, aku mengutus engkau untuk menjadi saksiku, untuk menjadi muridku, untuk menyampaikan kabar baik ini ke semua orang, karena di luaran sana masih banyak orang yang tidak percaya denganku, yang meninggalkanku, bahkan menjualku, yang tidak mau kembali ke jalanku. Tetapi aku mengutus engkau, melalui perantara. Aku yakin bahwa engkau akan bisa membawa mereka kembali ke jalanku, kembali bersamaku. Tuhan ngomong kayak gitu. Maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan menyertaimu, akan mengasihimu dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan ngomong kayak gitu. Dan pagi itu juga aku ngerasa aku layak, yang aku dulunya mikir aku nggak layak untuk di posisi ini, aku takut, aku nggak siap. Dan pada waktu itu pesan terakhir Tuhan ke aku. Dia ngutus aku untuk jadi saksinya, dia ngutus aku untuk jadi muridnya, dia percaya sama aku, dia kasih aku keberanian. Dan pada saat itu aku ngerasa aku layak di posisi ini. Aku ngerasa aku bisa membawa orang-orang di luaran sana yang gak percaya sama Tuhan, tetapi melalui perantara aku bisa ngebuat mereka untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk kembali bersama Tuhan, untuk mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku percaya. Dan pada waktu itu aku sebenarnya yang masih bingung, karena aku juga
nggak tahu harus ngapain karena ini juga baru pertama kali aku ngerasain hal seperti ini dan aku masih bingung harus ngapain karena Tuhan juga, nyuruh untuk aku ngasih kabar baik ini, nggak sampai di situ, eee, aku makin yakin Tuhan mau make aku lebih jauh lagi, Tuhan, mau aku nyampein kabar baiknya ini ke semua orang, sampai di mana waktu itu, Rabu itu juga malam-malam aku inget banget orang random, nge-chat aku nggak kenal dia, dia pun nggak kenal aku, dia nge-chat ke aku, dia mau cerita, dia sama kayak aku yang dulu, dia nggak punya teman untuk cerita, nggak ada yang mau dengerin dia, nggak ada yang mau untuk kasih saran, kasih motivasi, bahkan nemenin dia pun nggak ada. Dia benar-benar ngerasa sendiri sama kayak aku dulu, keluarganya hancur, dia broken home, dia nggak percaya sama Tuhan, dia jauh dari kata-kata Tuhan, dia nggak mau nerima Tuhan, bahkan dia mau pindah keyakinan, dia mau uh, ngejual Tuhan, dia mau ngeduain Tuhan waktu itu. Pada malam itu dia mau pindah keyakinan saking dia nggak percayanya sama Tuhan, saking dia uh, hatinya ketutup rapet, matanya ketutup rapet, pikirannya ketutup rapet tentang Tuhan juga. Dan sampai di mana aku coba untuk cerita sama dia, coba untuk cerita pengalaman yang Tuhan kasih ke aku. Gak sampai di situ, gak sampai berhari-hari dia ngomong gini ke aku, tahu gak sih, aku waktu itu berdoa sama Tuhan, aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau suatu saat nanti aku dipertemukan, aku disadarkan sama orang yang percaya sama Tuhan, yang benar-benar percaya, yang benar-benar Tuhan utus. Dia bilang kayak gitu ke aku, dia berdoa kayak gitu ke Tuhan. Dan dia juga inget banget, dia tulis di kertas inisialnya, dia tulis inisial G waktu itu, yang dia juga sebenarnya shock waktu ngeliat namaku, yang inisialnya G juga sama yang waktu dia tulis di kertas, dia kaget lihat namaku Grace, inisialnya G sama yang kayak dia tulis. Dan pada waktu itu juga uh, dia yakin sama Tuhan, dia langsung yakin sama Tuhan setelah aku cerita pengalaman aku, setelah aku kasih tahu dia yang aku tahu tentang Tuhan. Dan dia juga ngomong ke aku, ada 2 pendeta yang udah coba untuk buat dia yakin, coba buat dia kembali ke jalan Tuhan lagi, tapi nggak berhasil sama sekali, justru dia makin ngerasa dia gak percaya sama Tuhan, justru makin dia ngerasa buat ngeyakinin untuk dia pindah keyakinan waktu itu, dan gak ngaruh sama sekali. Dan pada waktu itu juga dia bilang ke aku gak tahu, aku juga gak ngerti kenapa, tapi aku ngerasa yakin di diri aku melalui Grace, melalui perantara Grace, aku bisa yakin sama Tuhan. Aku bisa langsung percaya sama Tuhan. Tapi harus melalui Grace gitu. Aku juga gak ngerti kenapa dia ngomong kayak gitu. Aku ngerasa aku percaya sama Tuhan, aku mau kembali ke jalan Tuhan, tapi melalui Grace, melalui kamu gitu loh. Baru aku percaya, baru aku yakin tentang Tuhan. Dan memang betul gak sampai berhari-hari untuk menyadarkan dia, gak sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Pada malam itu juga, pada detik itu juga, setelah aku cerita pengalaman aku, setelah aku cerita bagaimana Tuhan, akhirnya dia percaya sama aku. Dia percaya sama Tuhan, dia mau kembali sama Tuhan. Bahkan saat itu juga dia mau untuk aku tetap untuk ngajarin dia, untuk menyadarkan dia lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Dan pada saat itu juga aku juga ngerasain hal yang sama. Aku ngerasa, aku yakin banget nih orang pasti langsung percaya, nih orang pasti langsung mau untuk sama Tuhan lagi, untuk kembali sama Tuhan lagi. Aku percaya aku bisa ngeyakinin dia gitu. Di hati aku gitu.
aku ngerasain hal yang sama seperti apa yang dia pikirkan. Dia yakin melalui aku, dia percaya sama Tuhan lagi. Dan aku juga yakin melalui aku bisa buat dia percaya. Aku bisa buat dia kembali lagi sama Tuhan. Dan di situ aku langsung sadar, berarti Tuhan mau pakai aku lebih jauh lagi. Berarti Tuhan mau untuk aku ngebantuin orang di luar sana yang gak percaya sama Tuhan, yang gak mau deket sama Tuhan, mau lagi balik sama Tuhan. Berarti Tuhan bener-bener yakin sama aku. Tuhan ngasih kepercayaan sama aku. Tuhan tahu aku layak di posisi ini. Tuhan tahu aku sanggup buat ngelewatin, buat nyadarin orang-orang yang seperti itu melalui aku gitu. Gak sampai di situ, uh, banyak orang-orang yang gak cuma satu atau dua orang yang datang ke aku dan aku pun gak kenal juga, bahkan mereka juga gak kenal sama aku, tapi mereka coba untuk langsung percaya sama aku, langsung coba untuk sharing masalah-masalahnya sama Tuhan. Dan puji Tuhan, syukur juga bahwa aku pada saat itu langsung bisa untuk bawa mereka kembali lagi sama Tuhan. Aku bisa ngejelasin, aku bisa kasih tahu mereka pelan-pelan untuk kembali lagi percaya sama Tuhan, kembali lagi dekat sama Tuhan. Dan puji Tuhan, uh, mereka yakin sama aku, mereka juga yakin sama Tuhan melalui aku gitu. Itu yang aku bener-bener rasain. Tapi aku mau nyampein pesen buat kalian. Aku mau nyampein beberapa pesan buat kalian di luaran sana yang masih belum percaya mungkin sama yang aku alamin ini, yang masih belum percaya sama Tuhan. Aku mau pesan, kalian jangan pernah untuk ninggalin Tuhan, jangan pernah untuk uh, gak percaya, gak mau dekat, nutup hati kalian rapet-rapet buat Tuhan. Jangan pernah, karena kalian pun gak punya alasan untuk ninggalin Tuhan sebenarnya, untuk gak percaya, untuk gak mau deket, untuk gak mau Tuhan kasih karunia-karunia ke hidup kalian. Sebenarnya kalian gak punya alasan untuk nolak itu semua, dan gak punya alasan untuk ninggalin Tuhan. Dan aku juga gak mau kalian untuk nyalahin Tuhan atas segala masalah-masalah kalian, karena di balik itu semua, di balik masalah-masalah yang mungkin masalah besar atau masalah apapun itu, kalian harus percaya Tuhan itu gak pernah ninggalin kalian di posisi itu. Bahkan Tuhan di situ nemenin kalian, bantu kalian, tapi kalian gak sadar waktu itu. Kalian masih nyalahin Tuhan, dan aku gak mau itu terjadi. Aku gak mau kalian nyalahin Tuhan atas semua masalah-masalah yang tadi. Aku gak mau kalian untuk jelek-jelekin Tuhan lagi, untuk nginjek-nginjek Tuhan lagi, apalagi kalian sampai ingin berpindah keyakinan, kalian mau ngeduain Tuhan. Aku gak mau. Pesan aku, jangan kalian takut untuk ditinggalin sama orang-orang. Mungkin kalian lebih milih orang-orang terdekat dibandingkan Tuhan, tapi aku di sini mau berpesan untuk jangan pernah kalian takut untuk ditinggalkan semua orang. Yang kalian sendiri tahu orang-orang tersebut bakal ninggalin kalian, tapi kalian berteguh, kalian berteguh keras, berpendirian keras untuk ikut sama orang-orang ini daripada ikut sama Tuhan. Aku nggak mau kalian untuk ninggalin Tuhan demi orang-orang seperti mereka. Nggak apa-apa semua orang ninggalin kalian, asalkan kalian nggak ninggalin Tuhan, dan Tuhan juga jangan sampai untuk meninggalkan kalian. Karena aku tahu betapa sakitnya Tuhan, betapa kecewanya Tuhan, betapa sedihnya Tuhan ketika kalian memilih orang-orang yang, bahkan orang-orang yang gak sepenuhnya baik gitu, tapi kalian rela untuk meninggalkan Tuhan, kalian tinggalin dia, kalian jahat sama dia, kalian gak mau balik sama dia. Aku gak mau kalian kayak gitu. Dan aku juga kasih pesan buat kalian yang mungkin punya pengalaman juga, mungkin di usia kalian yang gak seberapa, kalian dikasih pengalaman sama Tuhan, tapi kalian masih takut untuk ditolak, takut untuk gak diterima, takut untuk hal-hal seperti kayak kalian pengen tobat, tapi
takut terlambat atau gimana, tapi ingat nggak ada kata terlambat untuk berubah dan nggak ada kata terlambat untuk minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan itu nggak ada kata terlambat. Itu tergantung niat dan hati kalian sendiri. Dan aku bilang, aku nggak mau kalian untuk takut dan takut ditolak, takut nggak ada yang percaya ketika kalian punya pengalaman yang benar-benar Tuhan kasih, benar-benar Tuhan mau pengalaman itu kalian sampaikan ke banyak-banyak orang. Aku nggak mau kalian takut akan hal itu, karena nggak apa-apa orang-orang nggak percaya sama pengalaman yang Tuhan kasih ke kalian, nggak apa-apa orang-orang eh, nggak mau untuk yakin sama kalian, yakin sama Tuhan, nggak mau orang-orang tersebut buat percaya, buat yakin, buat terima pengalaman kalian, bahkan ngeremehin pengalaman kalian, biarin aja. Aku mau kalian jangan takut untuk bersaksi, kabarin aja kabar baik ini, karena kabar baik ini memang benar-benar harus disampaikan, karena jarang orang buat ngerasain hal-hal seperti ini. Aku tahu, dan Tuhan juga udah ngasih kepercayaan, ngasih keberanian ke kita, ngasih kesempatan, ngasih kuasanya. Masa sih kita takut untuk bersaksi, walaupun di luaran sana mungkin banyak orang-orang yang menolak, tapi kalian harus fokus sama message Tuhan di dalamnya, harus fokus sama pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Jangan fokus ke orang-orang yang nggak percaya tersebut, biarin aja, nggak apa-apa. Kalian tahu dan kalian juga sadar kalian ngelakuin hal-hal seperti itu untuk Tuhan, untuk jalanin tugas-tugas yang dikasih sama Tuhan, untuk diri kalian sendiri juga, dan jangan mau dan jangan takut untuk ditolak gitu. Tapi kalian takut dan takut ditolak itu sama Tuhan gitu loh. Walaupun kita tahu Tuhan itu nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, tapi seandainya kalian ditolak sama Tuhan, mending kalian ditolak sama orang-orang seperti itu daripada kalian ditolak sama Tuhan gitu. Jadi saran aku, ketika kalian punya pengalaman, ketika kalian punya experience yang Tuhan kasih, aku mau kalian untuk saling sharing, kalian sharing aja ke orang-orang, biarin orang-orang mau bilang apa. Dan aku juga mau bilang, jangan pernah ninggalin Tuhan, jangan pernah nyalahin Tuhan atas segala masalah-masalah yang Tuhan kasih ke kalian, karena di balik itu semua pasti ada kebaikan, pasti ada rencana-rencana Tuhan lainnya yang bahkan kalian sendiri nggak expect, bahkan kalian sendiri nggak nyangka Tuhan ngasih hal-hal, ngasih karunia-karunia, rencana-rencana yang baik ke depannya gitu. Aku cuma mau nyampein pesannya kayak gitu doang. Aku mau setelah kalian dengar kesaksian aku ini, aku mau kalian lebih percaya lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan, terbuka lagi hatinya, terketuk pintu hatinya. Uh, aku mau dijadiin renungan juga, dijadiin pembelajaran juga. Bahkan nggak cuma itu, aku juga mau kita bertumbuh bersama, dan aku juga nggak mau untuk aku bertumbuh seorang diri aja. Aku mau kita bertumbuh bersama, kita kembali lagi ke jalan Tuhan, kita kembali lagi mengasihi, melayani Tuhan, sama seperti Tuhan mengasihi dan menyayangi, menyertai kita juga gitu. Aku cuma mau nyampein itu aja. Semoga kalian terberkati sama kesaksian-kesaksian aku. Semoga kalian juga nggak bosan untuk ngedengerin, untuk nggak bosan juga untuk deket sama Tuhan mungkin. Dan aku juga berharap kalian mau dan ngenal lebih dalam lagi tentang Tuhan gitu. Aku mau, semoga kalian terberkati juga sama kesaksian-kesaksian aku, karena aku juga nggak bakal bosen-bosen untuk ngingetin kalian, untuk ngajarin kalian, untuk ngajak kalian bertumbuh bersama buat kembali ke jalan Tuhan. Aku cuma bisa nyampein itu. Semoga bisa dijadiin renungan, bisa dijadiin pembelajaran ke depannya. Pesan aku, uh, daripada kita ngebuang waktu buat ngelakuin hal-hal yang nggak penting sebenarnya, hal-hal yang nggak nguntungin, kalian bandel, sebenarnya nggak ada untungnya juga buat kalian, justru makin ngebuat kalian itu ngerasa nanti ke depannya
makin ngerasa bebas, makin ngerasa, jadi terlalu suka-suka ke orang lain, jadi terlalu, nganggep sepele terhadap sesuatu. Aku mau, kalian stop mikir bahwa, ketika ada orang lain nyoba untuk ngingetin kalian, nyoba untuk, kasih tahu hal-hal yang sebenarnya baik yang harus kalian terima, tapi kalian nggak mau dan kalian tolak karena kalian pikir kalian masih terlalu muda, yang seperti yang aku bilang, kalian, boleh umur masih 16 tahun, masih 15 tahun, masih 17 tahun, tapi bukan berarti itu jadi halangan buat kalian, berbuat baik, buat kalian, berbuat belajar dewasa, karena menurut aku, eee di umur yang segini, itu nggak kalian nggak perlu harus takut dan nggak perlu, harus malu-malu kalau kalian punya, diri kalian, image kalian yang dulunya mungkin buruk, terus kalian tiba-tiba pengen, deket sama Tuhan, jangan takut sama sekitar-sekitar kalian yang bilang kayak, "Dulunya gini, tapi kok sekarang, kayak gini." Aku, agak sedikit heran aja sama orang-orang yang, mempertanyakan hal kayak gitu, justru semakin diri kita baik, semakin diri kita, berubah jadi lebih baik ke depannya, justru seharusnya kita semakin bangga, semakin seneng, semakin bersyukur daripada, kalian ngebanggain diri kalian yang dulunya bandel, dulunya nakal, terus ke depannya kalian masih sama, kalian masih nakal, kalian masih bandel, kalian masih belum punya pola pikir yang dewasa, seharusnya itu kalian, malu dan coba untuk berubah daripada kalian, kayak ngebanggain diri kalian dan punya pikiran kayak, "Ya kan masih muda, pengen nikmatin masa muda." Kita boleh nikmatin masa muda, tapi kita juga boleh tapi bukan menjadi kita, makin ke depannya makin jadi buruk. Kita boleh nikmatin masa-masa muda kita, tapi kita juga harus ingat, di umur sekarang kita juga udah mulai bisa maju, di umur sekarang kita juga, bisa mulai ubah pola pikir kita lebih dewasa lagi, karena, jujur di luaran sana itu, orang-orang udah, eee pola pikirnya udah berubah, pola pikirnya udah jauh lebih maju, pola pikirnya udah jauh lebih dewasa, dan ketika kalian cuma stuck di situ-situ aja, ketika kalian nggak mau belajar, ketika kalian nggak mau untuk berubah, menurut aku itu hal yang sayang buat kalian lewatin sih. Karena, di umur yang sekarang, kalian daripada, bandel-bandel nggak jelas, kalian cuma bisa, buat orang tua kalian makin pusing, makin susah karena kalian, gitu. Jadi mending kalian ngelakuin sesuatu, contohnya kayak mungkin ngelayanin Tuhan, nggak usah dengerin orang-orang di luaran sana yang, bilang dan ngajak kalian untuk berubah lagi, untuk ngebilang kalian itu, sosok suci lah, dulunya nakal tapi kok sekarang, eee, ngelayanin Tuhan, sosok baik, gini-gini, nggak usah didengerin karena mereka semua itu nggak bener, mereka semua itu malah makin ngebuat kamu, balik lagi ke jalan yang salah dan mending ikutin kata hati kamu, mending di umur yang sekarang kalian udah bisa buat ngelayanin Tuhan, buat ngedeketin diri sama Tuhan lagi, nggak usah main-main, nggak usah bandel-bandel nggak jelas, kasihan orang tua juga mikir, kasihan, pendidikan sekolah kalian juga karena, nggak banyak orang yang sekolahnya sampai, berhenti sampai nggak mau untuk sekolah, sampai di drop out karena, kelakuan kalian yang seperti itu justru makin ngebuat, orang-orang sekitar kalian itu ngerasa rugi gitu loh, bukan diri kalian aja yang rugi, tapi orang-orang sekitar juga. Jadi di umur yang sekarang kalian udah bisa, manfaatin waktu kalian, kalian berubah menjadi lebih baik lagi, deket sama Tuhan, mau melayani Tuhan. Karena, umur itu sekarang nggak jadi patokan kalian untuk maju ke depannya gitu loh. Jadi, kalaupun umur kalian masih 16, 17, jangan jadi alasan untuk kalian nggak mau maju ke depannya. Karena di sekarang umur itu cuma sebagai angka gitu. Balik lagi ke pola pikir kalian, balik lagi ke hati kalian, balik lagi bagaimana cara kalian ngomong, kalau kalian
cara pikir kalian udah dewasa, cara pikir kalian udah bagus, cara ngomong kalian juga udah dewasa, pasti ke depannya bakal berubah jadi lebih baik lagi, pasti ke depannya juga orang-orang juga makin seneng, makin nyambung sama kalian daripada kalian, pola pikirnya masih nggak dewasa, pola pikirnya masih masih mau main-main, masih mau bandel, mending stop aja gitu. Mending melayani Tuhan aja dimulai dari sekarang udah bisa. Dimulai dari kalian SMP juga udah bisa. Jadi nggak usah takut, nggak usah, eee, kayak nggak yakin karena di umur kalian aja gitu. Jadi umur itu cuma sebuah angka. Gitu. Itu aja sih yang aku mau nyampein ke kalian. Oke, sebelum sebelum Grace tutup dalam doa nih, aku juga mau bacakan nih satu quotes dari almarhum Raditya Oloan ya. Ini memang yang sesuai kayaknya dengan kita bahas waktu ini. Semua ada waktunya, tetapi semua waktu adalah pemberian Tuhan. Perhatikan bagaimana kita hidup dan menggunakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Nah, jadi teman-teman semua, anak-anak muda, ayolah kita contoh teman-teman kita yang sudah mau berubah gitu untuk Tuhan. Karena kita harus bisa jadi generasi-generasi penerus, generasi muda. Karena kemajuan kekristenan kita, kemajuan kepercayaan kita ini kan dilihat dari anak-anak mudanya juga. Kita yang membuat semangat itu bangkit. Nah, jadi teman-teman yang terberkati, kiranya mari dari sekarang kita coba berubah. Kita jangan keraskan hati, tapi kita lembutkan hati, kita serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bentuk kita. Oke, terima kasih Grace buat waktunya, buat sharing-sharing dan kesaksiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.